kalau di agama Islam ada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, itu bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Alhamdulillah kita kedatangan Ki Andreas yang sangat luar biasa. Buatan Pak, kulatian buatan saya. Alhamdulillah ya Allah. Inilah sifat beliau yang selalu merendah. Bagaimana Bang fenomena saat ini? Untuk masalah yang mana dulu Bang? Nah, ini masalah tentang semua orang yang lama-lama tidak saling mengetahui orang lain. Tentunya untuk Dari segi spiritual maupun dari segi, kan kalau di agama Islam ada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, itu bagaimana, Pak? kalau untuk hablum minannas ya sampai saat ini ya memang kebanyakan sekarang itu merasakan dampak yang tidak baik. Betul. Karena saat ini memang individu perseorangan, apalagi yang intinya dia bekerja di dalam suatu perusahaan dalam situasi yang saat ini sama-sama di lingkungan perusahaan, mereka toh sekarang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk mengejar kepopuleritasan dia atau untuk mengejar jabatannya Bang. Betul ya. Jadi take and give-nya nggak ada ya? Iya. Itu kalau dari segi hablum minannas mungkin ya Pak ya tidak didasari dengan hablum minallahnya dia. Ya. Karena pemahaman secara agamanya mungkin kita tidak menjudge atau memponis itu tidak baik, Ya. tapi mungkin dalam hal konteks hablum minallah adalah gagal paham. Gagal paham ya. Ketika hablum minallah sama hablum minannas itu digabungkan, tentunya dalam kehidupan atau dalam suatu pekerjaan di ranah misalnya perusahaan atau di PT atau di CV, kalau dia memakai hablum minallah dikaitkan dengan hablum minannas, insya Allah itu dia kita kan berjalan dengan baik. Betul ya. Dalam hal ini kebanyakan intinya yang jadi korban orang kecil. Gitu ya. Ya. Jadi istilahnya take and give-nya antara orang yang besar sama yang orang kecil itu malah orang kecil take-nya ya. Give-nya nggak ada ya. Gitu ya. Itu sudah fenomena Bang. Ya, mungkin dimanapun tempat ya. Ya kemungkinan juga secara kita mungkin kalau spiritual ya Bang ya. Dalam hal ini mungkin Abang tahu sendiri kejadian-kejadian di dunia ini sudah kita lihat, kita alami, dan itu tentunya berpengaruh pada kehidupan manusia di dunia ini Bang. Jadi istilahnya lulu gue ya, lulu gue itu yang terjadi ya sahabat-sahabat. Memang fenomena yang terjadi sekarang itu elu gue, jadi take and give-nya kurang ya. Jadi kalau untuk menyentuh spiritualnya kita nggak tahu ya, kalau hablum minallahnya mereka baik, tapi kalau hablum minannasnya kurang ya sama aja. Sebenarnya ini Bang, hablum minallah dia tahu, cuma karena apa Bang? Karena ya duniawi Bang, kembali lagi ke duniawinya. Betul. Dia tahu persis hukumnya, akibatnya, resikonya tahu Bang. Karena dia dunia dulu yang dipentingkan. Akhirnya itu tadi, cita-cita saya mengejar jawaban saya supaya saya dapat nilai baik, dapat dibilang sama pimpinan saya baik, dan akhirnya menaikkan popularitas saya harus memakan yang kecil dulu. Jatuhnya malah kayak nyoseu ya, kayak penjilat ya. Iya, padahal ketika kita sebenarnya mau menaik ke popularitas, kita merangkul kesalahan orang kecil,
toh tidak spiritual, karena kita baik sama orang tersebut dan itu akan baik. Iya. Popularitas itu akan mungkin abadi. Intinya gini Bang, kan banyak dibilang katanya cumraan. Ya. Toh itu kalau mungkin Allah sudah menghendaki ya cepat jatuh kembali, jatuhnya juga nggak enak Bang. Ya tapi ya memang kenyataannya seperti ini ya. Jadi yang kalau masyarakat mengatakan itu sing sugih tambah sugih, sing ketinggalan yo miskin ya semakin miskin gitu ya. Padahal sebenarnya kita sudah diingatkan bahwa hal-hal itu ya itu mungkin rahasia Allah kita nggak tahu. Iya betul. Tapi itu sebagian orang mengatakan Bang, tanda-tanda apa Bang? Kiamat. Iya. Yang kecil betul. yang besar itu ya. Betul. Saling itunya hukum rimba nanti Bang. Iya. Jatuhnya. Takutan semua dengan duniawinya. Tapi ketika orang itu sadar dengan apa yang Allah selalu bilang, orang hidup itu adalah kita ujian. Iya. Sebetulnya kalau fenomena seperti itu toh kita kan nggak hidup sendirian ya. Iya. Kalau pengen hidup sendirian ya di hutan ya. Itu lah istilahnya gitu ya. Jadi memang antar teman manusia atau sahabat memang sebetulnya harus saling gatok lah ya. Iya. Harus saling itu termasuk hablum minanas. Ya saya bilang kembali tadi kalau hablum minanasnya orang baik, kembali itu ke hablum minanasnya akan baik juga. Iya betul. Kecuali hablum minanasnya orang yang tidak baik, ke hablum minanasnya kan tidak baik. Tapi tanda kutip itu kan dulu Bang, intinya sebenarnya tahu hablum minanasnya untuk ke hablum minanas kan ketika diterapkan di hablum minanas kan baik. Iya betul. Karena ya sifat duniawinya tadi ketakutan. Tapi termasuk gini, ketika seseorang kalau dari segi agama ya, kalau misalkan tangan kanan memberi, kan harusnya tangan kiri jangan sampai tahu gitu ya, kan. betul, Tapi yang terjadi sekarang ini malah diketok-ketok gitu, diperlihatkan gitu. Kasih ini, tapi diekspos dan lain sebagainya biar orang tahu. Kalau menyikapinya seperti apa? Ya sebenarnya gini Bang, kita juga kadang-kadang kita nggak tahu ya Bang. Itu sebagai kayak misal contoh ya, contoh artis-artis sekarang ya itu ngasih dengan cara intinya dilihat-lihatin. Sebenarnya seperti abang yang bilang tadi, mungkin lebih baik tangan kiri tidak mengetahui. Tangan kiri tangan ini, dan intinya ini orang-orang berlomba-lomba untuk itu. Nah sebenarnya benar Bang dalam konteks ya saya maaf Bang yo, saya juga bukan orang ahli agama, tapi saya ya spiritual, berusaha supranatural, berusaha untuk belajar itu Bang. Iya. Mungkin abang sendiri tahu, karena isi Al-Quran pun tahu itu. Iya. Kembali lagi kalau yang namanya ikhlas Bang. Ikhlas ya. Iya. Ikhlas di mana Bang sebenarnya Bang? Kalau adanya di mana ikhlas itu? Ya di hati. Nah, abang betul tahu. Sekarang orang ikhlas itu cuma berada di pikiran sama di mulut. Iya betul. 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 Kalau di hatinya berkurang ya. Hampir malah mungkin tidak ada. Dan sekarang konteksnya orang mungkin bernama sodako beramal itu dalam pikirannya belum tentu. Iya. Belum tentu dia ikhlas dan gini Bang. Ikhlas itu kan kuasanya banyak Bang. Iya. Kita tidak berharap apa-apa dari sesuatu yang kita ini, tapi kita tahu di situ ada dijelaskan akan mendapat imbalan yang lebih dari itu dan apa. Tapi nggak usah kita pikirkan itu Bang. Nggak bisa kita angan-angan. Ya Allah, saya masukkan ini. Insya Allah memberi. Nggak usah. Allah sudah tahu. Sudah membaca hati kita ya. Porsinya nanti Allah mengasih berapa. Nggak usah kita pikirkan. Itu Bang ini.
Kan sekarang orang begitu. Iya, betul. Aku tak masukin uang, sudah kok, biar aku rezekiku banyak. Konteksnya pasti orang di situ. Berarti mengharap ya? Iya, berharap. Tanpa berharap sebenarnya kita pun Allah sudah tahu gitu. Iya, Pak. sudah terbaca Iya, dengan Mas. sendirinya. Janji Betul. Allah itu nggak akan ditepati Bang. Iya. Makanya ketika kita benar Pak Bang, itu memang susah sebenarnya. Iya. Kita berbicara, banyak orang kita melihat. Saya juga belajar Bang, saya juga belum tentu. Kita ketika kita masukkan infak atau ya Kak seperti ini, banyak orang masih kanan lihat kiri, ada yang lihat entah, ada yang lihat. Kalau ada yang lihat pasti ada yang lihat. Yeah. Tapi kenapa dia harus lihat? Itu berarti kan mencari. Nah, untuk biar terkenal gitu ya. Dan ada satu ini Bang, saya punya teman juga spiritual, ini luar biasa. Tingkat ininya, mahabbahnya, ya masuk ini ya. Masya Allah. Ketika dia memasukkan sedekah itu memang dia betul-betul ini Bang. Tidak mau diketahui sampai yang benar itu ditaruh di amplop. Itu entah besarnya berapa, besarnya berapa nggak tahu. Tapi misalkan tidak sempat memberikan amplop kan bisa ditutupi, gitu kan ya. Ya kayak bener Bang, kita ketika di jalan, pas lihat seorang ya maaf jangan menyebut kita orang miskin Bang, kita nggak mau. Terus terang bagi saya nggak mau. Iya betul. Itu sudah biasa diucapkan. Bagi saya kalau dibilang orang miskin abang tersinggung apa enggak? Walaupun benar-benar nyata kita miskin Bang. Lebih tepatnya kurang lah. Ya. Kalau saat ini ya lebih tepat orang awam. Saya sebut orang awam Bang. Gitu Bang. Kita ngasih orang awam sana yuk. Iya betul. Dengan dulu kasih orang miskin. Siapapun dalam bentuk walaupun dia sebenarnya juga miskin. Iya. Sakit ya. Kita tidak tahu. Padahal kalau hatinya udah sakit itu malah lebih bahaya. Iya Bang, lebih bahaya. Orang pasti gini Bang, orang ya Allah orang kayak aku nyebut miskin. Betul. Pasti bertanya, berpikir lagi deh. Seandainya kamu dibalikannya Allah nanti jadi miskin rasanya gimana? Nah, tidak. Lebih tepatnya seperti yang saya alami ya. Seperti yang saya alami, saya pernah sharing juga. Kalau mengatakan itu ojo rantui, jangan tidak punya, tapi masih kurang. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu. Iya betul, abang bilang aku gak duit. Saya nggak punya duit, jangan. Padahal walaupun di kantong abang ada 500. Tapi kurang. Maaf, ada duit sih, Pak. Ya. Ini jujur nggak apa-apa Pak, ada duit 1.000, masa aku harus bantu kamu 5.000, aku kan nggak ada gitu ya. Banyak bener abang kalau banyak aku nggak punya duit, jangan itu Bang. Padahal kamu dikasih Allah itu 500-an memberi Allah. Iya kan? Itu tuh Bang. Terus ngomong bilang nggak ada. Berarti tidak mengakui pemberian Allah. Iya. Itu tuh. Istilahnya menolak ya. Orang ngetok lah ya. Kalau orang Jawa mengatakan seperti itu sahabat-sahabat ya. Apapun yang intinya apapun yang kita terima itu ya wajib kita syukuri. Kita syukuri. Ini berapapun nominalnya. Saat ini kita banyak ujian Bang. Ketika kita belajar dalam agama spiritual, abang suatu saat akan mengalami yang sering banyak orang alami. Ya ini sebagai gambaran yang Bang intinya. Tapi yang banyak yang dicari, yang diuji itu adalah orang-orang yang agamanya bagus, orang spiritual. Ini banyak terjadi. Saya sering mengatakan ketika ini Bang, seorang yang awam minta dalam kita minta, terus kita pas itu jangan kita mesti pas duit di saku itu tidak banyak gitu kan. Mungkin aja cuma 10.000 ini padahal dia minta, Bang, Pak, Ibu minta uangnya Bang untuk tambahan berobat istri saya. Pasti orang kita jawab ini, aku maaf Bu, nggak ada uang Ibu. Padahal ada di situ 10.000. Nah, kalau kita berpikir cepat,
bagi saya bang ya, saya akan ngasih. Entah itu dalam posisi kadang orang menjapres pura-pura itu jangan bang. Nah, betul. Betul. Karena gini, terkait seperti itu ya, ada pernah mengatakan siapa tahu, kita nggak tahu kan, siapa tahu yang meminta itu malaikat atau utusan Allah, kan kita nggak tahu. Ya, ini sudah beberapa orang dengan kejadian yang cerita dengan saya ya, alhamdulillah juga orang sering ketemu orang-orang yang spiritual, yang agama, dan orang yang pernah mengalami itu. Nah, ketika dia diminta itu, dia ngomong gitu, ya kan? Ini ada yang pertama ada seorang petani lombok. Ketika dia baru lombok bagus-bagus, seminggu lagi dia akan panen besar. Iya. Dia ke sawah, cuma dia sibuk. Ada seorang orang tua itu, cuma minta apa? Minta air putih, sepele itu. Nah, ketika diuji pasti di situ nggak akan ada. Gitu ya. Jawabnya nggak ada. Nggak ada. Padahal sebenarnya ada ya? Sebetulnya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Tapi kalau kita usahakan mau itu dekat warung, Pak. Oh, itu seorang orang tua loh, Pak. Iya, Orang iya, tua betul. Nah, Betul. sibuk. Akhirnya dia menyadari ketika sudah ini selesai semuanya, Bang. Sudah selesai merapikan itu, mungkin nyabut rumput. Ya Allah, itu saking mbah saya minta minum, masa saya nggak kasih, saya carikan. Iya. Betul. Tak cari nih, padahal itu belum ada jarak 3 menit atau 2 menit, Bang. Ketika selesai, ingat orang tua itu, dicari, padahal orang jalannya cuma Tapi tetap hilang. hilang, sampai cari muter-muter, ditanyain ke orang-orang nggak ada. Dia baru menyesal, bukan menyesal ya Allah. Dia berpikir seperti yang abang bilang tadi, itu ada utusan malaikat. Iya, betul. Nah, Betul. kadang orang selalu berbicara gimana, Bang. Abang sendiri mungkin saat ini juga pengen yang namanya Nabi Khidir. Iya. Ya, Iya. ya loh. Iya. Orang-orang selalu bicarakan itu, Bang. Ya, kita bentuknya nggak ya kayak gitu, Bang, mungkin. Iya. Mimbo lah ya. Jadi peminta-minta dari seorang tua yang tidak bisa makan, itu Betul. terjadi, Bang. Ketika dia sudah menyesali, apa yang terjadi, Bang? Yang Lombok itu sudah ditawar 15 juta, besok mau dipanen, Hancur. busuk semua. Iya, memang banyak fenomena seperti itu. Seperti saya juga menemui ya teman datang ke rumah teman saya, minta ya cuman sekedar makan aja. Kemudian memesan teman saya itu untuk pesannya kurang saya agak lupa ya pesan. Kemudian apa pesannya, ditinggal nengok sebentar hilang, terus dicari sampai kemana-mana nggak ada. Tapi ya alhamdulillahnya teman saya itu langsung ngasih, begitu minta kasih, terus air minum dan makan dan sebagainya, sudah dijamu lah, jamu seperti tamu biasa sambil berpesan seperti itu. Ya sampai sekarang untuk jawaban pesan tersebut itu tidak tahu apa makna dari pesan tersebut. Tapi tanpa disadari Allah itu mewujudkan jawaban yang tidak diketahui, tidak disadari, itu ternyata betul-betul terjadi. Oh apa ini ya? Nah itu Masya Allah, subhanallah, itu termasuk mujizat Allah yang diberikan sama seseorang yang meminta-minta itu. Memang betul apa? Ketika kita diberikan harta yang banyak itu adalah ujian. Iya, betul. Tidak ada pun ada ujian. Betul. Ya. Makanya ketika kita berada di puncak, kita dapat rezeki dari Allah, bagi nantinya juga ini, Bang, hablum minallah. Orang kalau sudah hablumnya bagus, pasti juga diuji dengan harta. Tapi yang berbeda dengan yang konteksnya mungkin secara agamanya kurang. Iya. Karena kalau orang yang hablumnya baik, ketika diuji dengan harta, dia merasa ketakutan. Betul. Jadi dia, ya Allah, ujian apa yang memberikan dengan harta sebanyak ini?
di balik apa ini ya Allah, saya mohon kepada Allah tunjukkan dengan mempergunakan harta ini dengan tepat. Itu Betul. ketika orang yang ini, gitu loh Pak. Yang sadar. Sebenarnya bagus. Tapi ketika orang yang tidak punya bahasa, dia sempat berucap Bang, alhamdulillah. Nah, Tapi dia cuma sebatas alhamdulillah pasti Di berinya mulut. Nah, di mulutnya. Dia nggak tahu harus dibagikan kemana. betul. Apalagi ketika kayak kita ya Bang, kita juga mungkin nanti juga bisa begitu Abang. Iya, iya. Jadi diberikan rezeki lebih. Nah, misalnya contoh Abang punya sawah kena proyek tol dengan sekian miliar. Iya. Sudah berbeda Bang. Ketika orang yang belum menengah tinggi berpikirnya cuma gampang saat itu. Belum menerima uang dia sudah menghitung. Tapi menghitung apanya Bang? Tanya Bang. Menghitung hasilnya. Ya. Bukan. Menghitung dapatnya berapa ketika saya yang harus sedekahkan. Ininya berapa? Iya. Nah, Tapi orang berpikiran lain. Ini belum dapat tapi sudah keinginan beli ini. itu loh, Bang. Dan nanti Betul. akhirnya gini Bang, komunitas tentu berbeda Bang. Iya. Mungkin yang dulu Abang kan bergaul dengan saya sama-sama orang bawah, ngobrol juga bisa enak. Abang udah berganti orang yang sama orang bisnis itu loh Bang. Iya. Itu tentu ini bukan dilupakan sih Bang. Iya. Tentunya ya diirikan lah gitu, Iya. Bang. Tapi tidak ingat bahwa itu berkah atau tidak, mungkin kurang berpikiran. Iya. Kalau misalkan tidak berkah, walaupun usaha apapun pasti hancur. Ya. Kan gitu ya. Betul. Itu pasti terjadi itu Bang. Ketika kalau kabulnya kita kurang, itu kembali lagi nanti ke kesombongan. Iya, betul. Kembali lagi Bang, di pekerjaan kita kesombongan itu pasti ada. Ketika Ada. kita diberi jabatan, pasti ada sombongnya sedikit. Iya, betul. Misalnya, Bang, tolong ini Bang. Nah, kembali Betul. lagi kan itu. Kan Bener. kebanyakan gitu ya. Nah, betul. Tapi kembali lagi gini Bang, kalau Abang orang spiritual apa orang yang hubungannya bagus, yang paling bisa ujung apa Bang? Adab. Iya. Nah, ketika orang itu di perusahaan umurnya masih di bawahnya apa, ya kan? Tetap dihormati. Tetap harusnya dia punya beradab. Iya. Kan sekarang terjadi masih muda menang Abang udah kelihatannya yang Bang Edi, tolong Bang, ini Bang, itu. Iya. Walaupun sebenarnya dengan kata tolong, ini loh. Tapi kalau bagi saya kalau yang punya adab, misalnya Abang lebih tua dari saya mendingan saya angkat sendiri Bang malah. Walaupun saya jabatannya tinggi, dan kalau saya nggak mau angkat, Bang Edi, Bang, tolong carikan orang untuk ngangkat ini Bang. Jarang itu terjadi Bang. Iya. Nah, kembali lagi adab. Adigang, adigung, Nah, akhirnya gitu Bang. Kalau ilmu mungkin adabnya lebih tinggi situ. Iya. Tapi betul. kalau secara usia, secara umur, saling menghormati, saling gitu, menghormati. Bang. Artinya saat ini memang fenomena alam Yang itu kita sudah tahu Bang. sangat luar biasa, ya. Bang. Makanya Kalau iya. tidak dikuati dengan keimanan kita, mungkin ya banyak rumah sakit jiwa ya sahabat-sahabat. mudah-mudahan Bang, ya, kita termasuk orang-orang yang di ini Allah Bang. Amin, amin. Oke, terima kasih. Intinya Iya. kita sama-sama mendoakan Bang Siap, ya, siap. buat terutama diri kita, Siap, keluarga, saudara, siap. Amin, dan amin. umat seluruhnya Amin. umat muslim di dunia ini Bang. Oke, terima kasih Ki Andreas. Siap. Saya tidak mau dijemput Ki. Saya hanya Abang Andreas. Oke, Aja. sahabat-sahabatku, itulah kita ngobrol panjang lebar bersama Bang Andreas tentang spiritual. Intinya pegang teguh hablum minanas, hablum minallah. Oke, kembali lagi ke video saya selanjutnya. See you next. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next video.